Banyak orang ngerilis marah itu yang ngomel-ngomel, marah-marah, bentak-bentak, ya karena itu bentuk marah. Padahal sebenarnya Halo Sobat Adorable. selamat datang di channel Adorable Nikah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas topik yang kamu tunggu-tunggu. Semua pertanyaan tentang pre-marriage talk kita bakal bahas bareng Kak Dila. Halo semuanya, terima kasih Farah. Sebenarnya sih Kak ya, kalau ngomongin soal pernikahan, ya karena kebetulan Farah juga belum nikah nih ya posisinya. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Banyak banget sih persiapan untuk menikah dan banyak orang kalau ditanya, aku siap nggak ya? Aku siap nggak ya? Sebenarnya ya akan banyak orang nggak menikah kalau kita ngomongin tentang siap. Ya, jadi terutama laki-laki sering ngerasa kayak masih kurang, terus hingga akhirnya nggak siap-siap untuk menikah. Ya, jadi kalau kita ngomong secara teori ada mungkin 3 topik atau 3 poin utama yang memang harus kita persiapkan, Farah. Yang pertama sih kita harus siap secara mental dan emosional. Jadi kita tuh siap bahwa nanti kita akan hidup bersama dengan orang lain, gak hanya dengan pasangan tapi juga dengan keluarga besarnya, dan bagaimana juga nanti keluarga besar kita akan menerima dia, itu kesiapan mental. Lalu juga secara emosional, kemampuan kita meregulasi emosi. Jadi kayak bagaimana kita merilis emosi kita dengan baik dan benar. Itu juga menunjukkan bahwa seseorang bisa siap untuk menikah. Banyak orang ngerasa, aku udah sesuai kok. Misalkan kalau kita marah, orang mikirnya, ya nggak boleh marah gitu kan. Padahal sebenarnya marah itu boleh, tapi cara ngerilisnya yang salah. Banyak orang ngerilis marah itu yang ngomel-ngomel, marah-marah, bentak-bentak, ya karena itu bentuk marah. Padahal sebenarnya ada loh cara lain ngerilis marah. Misalnya kayak bilang sama subjeknya nih, sama orang yang buat kita marah, kita validasi bahwa kita marah. Tahu nggak kalau misalnya aku tuh lagi sakit hati dan aku nih marah sama tindakanmu. Nah, itu juga bentuk marah. Nah, jadi bentuk-bentuk kedewasaan seperti itu menunjukkan bahwa orang siap secara emosional untuk menikah. Karena nantinya seringkali terjadi miskomunikasi nih, apa yang dirasain dengan apa yang diucapkan beda. Kayak itulah, kamu tuh nggak pernah ada buat aku, udah kita cerai aja. Itu yang diucapkan. Yang si laki-laki dengar, laki-laki malah dengarnya gini, dengan perempuan yang ngomong kayak tadi, laki-laki mikirnya, kamu selalu salah, itu yang ditangkap sama laki-laki. Padahal sebenarnya yang pengen disampaikan si perempuan adalah, yuk kamu kan udah di rumah nih, yuk kita ngobrol dalam kita nggak ngebahas ini itu. Tapi yang disampaikan tuh nggak kayak gitu. Nah, orang seringkali nggak pandai dalam merilis emosinya. Jadi kita sebagai perempuan sama bahasa cowok ya laki-laki itu ternyata ya sebenarnya sama ya, sama-sama bahasa negara kita, cuma gimana nangkapnya itu yang beda gitu Perspektifnya ya. laki-laki dan perempuan tuh beda. Apa yang perempuan bilang dengan yang tangkap laki-laki itu beda, dan belum lagi arti yang sebenarnya itu apa itu beda lagi Apalagi gitu. kan kita perempuan ini sukanya tuh yang kayak kamu harus tahu loh isi Iya. hatiku apa tanpa aku bilang, bener ya. Iya, tapi laki-laki tuh nggak bisa kayak gitu. Kita pun sebenarnya kalau laki-lakinya nggak ngomong, kita juga nggak bakalan Ya, tahu. betul. Dan tapi egoisnya perempuan, tapi memang itu karakter sih sebenarnya. Karakter perempuan memang pengen dimengerti. Dan harusnya kalau kita terus berharap orang lain mengerti kita, terutama pasangan, yang jadinya kita kecewa terus. Jadi ya kalau emang kamu pengen sesuatu, ngomong. Itu tuh bentuk kayak emosi yang dewasa. Nggak diam-diam berharap orang lain ngerti juga. Gitu juga kayak laki-laki diem nge-silent treatment, berharap itu bentuk hukuman, bentuk supaya pasangan memahami dia. Lalu ada tanda yang kedua, yaitu kesiapan finansial. Ya, banyak orang sebenarnya siap secara finansial, karena sebenarnya dikatakan siap secara finansial tuh nggak harus yang kaya raya, tapi persepsi uangnya itu sama dengan pasangan dan bagaimana pengelolaan keuangannya. Begitu. Jadi kalau kita nunggu kaya terus, ya orang bakal nikah di usia 30-40. Begitu, atau mungkin bisa juga 20-an, tapi memang mungkin udah pertama modal nekat, kedua memang udah bukan perintis tapi pewaris ya. Waris ya. Nah, jadi memang secara finansial itu harus baik, nggak harus kaya tapi pengelolaannya baik, dan juga punya persepsi sama tentang uang. Gitu ya. Persepsi tentang uang ini menurut saya lebih krusial dibandingkan tentang seseorang harus punya banyak duit. Ya. Oh, jadi ini dilurusin dulu nih ya, Iya. Kak ya. Jadi sebenarnya kayaknya sih masalah yang paling sering terjadi di hubungan sih, Kak ya. Itu tuh si perempuan mungkin ngerasa
nggak apa-apa loh dengan kondisi kamu yang itu gitu. Tapi mungkin si cowok ngerasa belum loh, belum cukup. Atau sebaliknya, si cewek punya ekspektasi, oh kamu tuh harus punya sekian. Sementara si pasangan si pria ngerasa nggak apa-apa loh punya segini gitu. Kita masih bisa hidup gitu. Ya perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, kira-kira Kak gimana sih cara supaya itu ketemu titik temunya? Jadi memang benar kata Farah, itu seringkali terjadi ya di mereka-mereka yang mau mempersiapkan pernikahan. Dan itu sebenarnya masih bisa dikomunikasikan. Kalau memang hal kayak gini aja nggak bisa dikomunikasikan, mikir 2 kali deh untuk lanjut ke langkah berikutnya. Karena emang benar-benar harus clear di sini gimana caranya, kayak kamu harus tanya dulu kenapa angka sekian menunjukkan bahwa aku tuh siap. Misalnya laki-laki ngomong gitu, kenapa kamu harus nuntut angka sekian untuk menunjukkan aku siap? Pasti perempuan akan harus menjawab dong, karena kita butuh ini. Nah, jadi itu sebenarnya harus dibicarakan. Yang penting kalian kalau bingung, misalnya nih ada yang dua-duanya bingung, tetap nggak tahu apa yang harus diutamakan. Yang penting kayak uang itu digunakan untuk apa pertama? Kayak tempat tinggal kah, lalu mungkin kendaraan kah, atau mungkin kebutuhan sehari-hari kah? Tercukupi nggak? Oke, misalnya nggak bisa nge-cover, kira-kira kebutuhan rumah tangga bisa dapat dari mana lagi selain dari gaji? Misalnya, oh orang tua masih mau support, kayak gitu. Oh, aku punya bisnis sampingan. Oh ya udah, kamu aja yang kerja, aku enggak, atau kita sama-sama kerja untuk mencapai goals uang itu, standar finansial itu. Jadi, sebenarnya itu tadi harus dikomunikasiin. Pasti nanti bakalan ketemu jalan keluar. Yang penting kalian cari topik-topik yang memang finansial itu digunakan untuk apa. Nah, yang maksud saya krusial di sini tentang pemahaman persepsi, misalnya nih, 100.000 bagi laki-laki ini bisa untuk apa, itu harus sama persepsinya dengan 100.000 di mata perempuan. Jangan 100.000 si laki-laki nganggap itu kecil, sedangkan perempuan 100.000 nganggap itu banyak. Nah, itu yang seringkali akhirnya jadi konflik. Bagaimana pengelolaan, nabung, nyimpen, dan penggunaannya. Jadi itu maksud saya, persepsinya harus disamakan tentang nilai uangnya. Tapi sebenarnya kepikiran gini sih Kak Dila ya. Pernah dapat teori nih gini ya. Kita tuh cewek tuh jangan menampakkan kayak how much money that you have, kayak berapa duit yang kita sebagai perempuan tuh punya gitu. Nah, sementara kan kalau dari yang dijelasin tadi itu artinya kan kita ya ngejelasin lah ya, maksudnya secara gamblang planning dan lain-lain. Sebenarnya teori itu bener nggak sih kayak? Iya. Sebenarnya tujuan dari teori itu supaya laki-laki itu nggak menjadikan itu peluang bagi laki-laki untuk aman deh gitu, si perempuannya punya segini-segini. Sebenarnya teori itu ya pasti benar. Ada baiknya. Di sini kan saya bilang kita nggak harus terbuka terkait keuangan kita karena kan ini masih mempersiapkan. Yang penting kita sudah bilang bahwa kita bisa nih bekerja dalam pernikahan, berkontribusi sejauh mana. Atau bisa berkonsep kita perempuan nggak akan mengeluarkan uang 1% pun kecuali itu hal urgent gitu kan. Biasanya semuanya laki-laki itu kesepakatan bersama sih sebenarnya. Apakah nanti bekerja atau tidak bekerja juga nanti itu salah satu hal yang perlu kita bahas. Tapi mungkin kalau yang di sini tentang mandiri secara finansial itu tadi tetap harus persepsinya harus sama. Oke, berarti memang perspektifnya yang disamain ya. Iya, perspektifnya. Tapi kita sebagai perempuan tidak harus gamblang ngejelasin kayak kita punya harta sekian. Enggak harus sih. Maka malah kita sebagai perempuan yang harus tanya dia tuh punya apa aja. Iya nggak masalah gitu. Itu realitanya yang begitu. Gitu. tapi kayak ini juga sih Kak, kayak lu gold digger gitu kayak. Itu berarti apakah itu berarti sebuah tanda kalau dia itu nggak cocok buat kita gitu, atau memang bukan orangnya, atau kayak kalau dia mikir kayak gitu berarti ya udah kita skip aja, atau gimana baiknya? Ya kembali ke pribadian kita masing-masing. Kalau memang kita berprinsip kayak gitu terus pasangan melabelin kita seperti itu berarti memang nggak cocok. Berarti kan nggak sejalan begitu ya. Kita carilah orang yang ketika kita seperti ini mereka nggak memberikan persepsi yang negatif begitu dengan kita. Berarti kan sama gitu. Jadi emang dari awal itu sebenarnya jangan pernah maksain sesuatu yang memang kalau udah nggak cocok, nggak nyaman, nggak nyambung, ngapain dipaksain gitu. Memaksakan terus dengan alasan kayak udah penting dia ganteng atau yaudahlah kadang-kadang ada lagi yang lain, nggak bisa. Nanti kamu yang menyesal karena gini kalau udah ada satu konflik yang nggak bisa diselesain, mulai masalah-masalah yang lain kan. Gitu. Menarik. Jadi
kita harus siapin mental, emosional, siapin finansialnya juga gitu ya. Sama satu lagi, apa tuh? yang ditandakan orang siap atau enggak untuk menikah adalah visinya. Jadi tuh kalau saya dulu memang tanya sama suami saya, visi kamu menikah apa? Jadi pas dia mau bilang menikah sama saya tanya visinya apa gitu. Dan itu memang hal yang penting untuk ditanyakan karena apa? Kita tuh kan menikah harus punya tujuan ya. Dan tujuan kita sama dia kita samain. Minimal kalaupun nggak sama, kita tahu tujuan dia kemana gitu. Terutama perempuan, kita tanya sama laki-laki tujuan dia apa. Biar kita tahu nih kapal kita mau melabuhnya kemana, ke arah yang seperti apa, ke ombak yang bagaimana, begitu. Tujuannya kemana kan nggak mungkin kita naik kapal tapi kita nggak tahu tujuannya kemana, gitu loh. Itu ibaratnya visi. Jadi kayak visi pernikahan itu apa yang diharapkan dari pernikahan, pengen membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tuh basic banget ya. Tapi kayak lebih menciptakan generasi yang Qurani atau apa begitu yang lebih jelas ya visinya, bukan yang basic sakinah mawaddah warahmah gitu. Yang harus spesifik ya. Iya. Dan apakah itu mau ibadah itu bisa. Dan itu kan emang kayak pihak pria yang harus ngelit kita untuk membahas itu. Kita berekspektasi ya kadang sebagai perempuan gitu kan, harus cowok dong yang tahu visinya apa, kita tinggal ngikut gitu. Atau gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya kita sebagai perempuan kita tanya sama laki-laki visinya apa, dan kita pun sebagai perempuan juga punya visi kan, harus juga punya visi juga. Nah kalau misalnya ternyata visi kita mirip atau kita bisa ikut ke dia, kita deklarasikan itu. Tapi kalau misalnya ternyata visi kita beda nih, kayaknya aku nggak sejalan deh samamu, itu sampaikan juga kira-kira apa nih siapa yang mau mengalah gitu. Kalau misalnya ternyata sama-sama kuat dengan visi masing-masing, gak usah sama. Sesimpel itu sih, gak usah direpotin karena nanti banyak kalau laki-laki lain, banyak kalau perempuan lain, jangan cuman dipaksain kalau ada visinya beda gitu. Tapi kan kalau aku udah cinta sama dia tuh gimana? Karena nanti pun kalau kita ngomongin cinta setelah menikah itu benar-benar cinta itu cuma sekian persen, 90% itu isinya ya komunikasi, yang ngomongin tentang misi-misi untuk mencapai visi tersebut, kayak ngebesarin anak, ngomongin masalah lain-lain, tetap bengek yang lain begitu. Ya cinta itu cuma di awal doang, masa-masa di honeymoon, menjelang pernikahan. Setelah menikah tetap cinta, cuman bentuk cintanya itu udah bentuk lain gitu, nggak kayak bukan cinta deg-degan kayak dulu, tapi lebih cinta yang kayak gimana kita ngertiin dia tuh bentuk cinta kita, gimana kita memaafkan dia tuh bentuk cinta kita, gimana kita mengurus anak-anaknya itu juga bentuk cinta kita sama pasangan kita, kayak gitu. Banyak banget ya elemen-elemen yang kita harus siapin sebelum nikah. Dan kayaknya kalau misalnya kita ngobrolin di satu sesi video podcast nih bakal lama banget sih. Kira-kira ada lagi nggak sih Kak wadah untuk kita bisa bahas ini lebih gamblang, lebih detail, yang pasti tuh teman-teman tuh bisa ngerasa lebih ready lah ya untuk mempersiapkan diri sebelum ke jenjang pernikahan. Ada. Ada, tonton aja di part 1 video Adorable Nikah tentang pre-marriage talk ya. Gimana bisa aksesnya? Oke, nanti kalian bisa akses di sini. Ping. Nanti diketik ya, kalian tinggal searching aja di sini. Nanti aku juga drop di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa akses langsung dari situ. Bukan cuma videonya aja Kak, tapi juga ada e-booknya juga. Bahkan kita berpeluang juga untuk ngadain kelas live session untuk bahas itu. Jadi teman-teman bisa langsung Q&A, tanya langsung sama Kak Adila ya. Konseling online juga bisa ya? Bisa. Ya, kita nyediain juga untuk konseling online, just in case teman-teman ternyata butuh untuk private ya Kak, private konsul ya. Itu juga di sini, semua di sini. Oke, kayaknya kalau Farah bisa wrap ya, jadi ada 3 hal ya, tanda-tanda secara garis besar seorang itu sudah siap menikah atau belum ya. Jadi butuh belajar lagi, butuh mempersiapkan diri lagi. Yang pertama itu kita siap secara mental dan emosional. Terus yang kedua, mandiri secara finansial dan punya visi yang sama, bukan nggak harus sama banget ya, tapi similar ya, mendekati antara saya dan calon pasangan saya. Ada lagi Kak tambahan kira-kira? Mungkin itu aja kali ya kalau dari saya. Lengkapnya ada di video tersebut. Oke teman-teman, thank you for watching video perdananya Adorable Nikah ya. Kalau teman-teman penasaran, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Adorable Nikah. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di next video. Tapi penasaran juga sih teman-teman, pengen ada pembahasan apa lagi sih tentang persiapan sebelum menikah? Itu juga bisa di komen ya.
Oke teman-teman, thank you so much for watching. See you di video Ada Double Nikah selanjutnya. Bye. Dadah.